Yang depan gerak. Gerak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya anak? Baik. Luar biasa. Pintar. Ulangi Pak. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, kita awali dulu dengan membaca doa. Doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Masuk depan tolong Mas. Sini. Kita belajar, mari kita berdoa. Mulai. Baiklah anak, untuk meningkatkan cinta tanah air Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh anak saya, Mbak Siva. Silakan menunjukkan. Di sana
yang dipanggil nanti Hindu Jari. Al-Ghazali. Kastian. Hadir. Kodia. Hadir, Bu. Mariana. Hadir, Bu. Farhan. Izin. Nisa Soleha. Hadir, Bu. Kaila Fitriani. Hadir, Bu. Kaila Husnul Khalifah. Hadir, Bu. Muhammad Alfis. Hadir, Bu. Muhammad Kamal Wahid. Hadir, Bu. Muhammad Kamil Latif. Hadir, Bu. Muhammad Tistan Abidin. Hadir, Bu. Nadia Asifa Haifa. Deris Andini. Hadir, Bu. Raisa Zakia Suwani. Hadir, Bu. Rangga Yulianto. Hadir. Reza Nur Hafiz. Izin, Bu. Salsabila Asifa. Hadir, Bu. Sifa Alfiana Rahmawati. Hadir, Bu. Fadil Falian. Izin, Bu. Berarti yang izin berapa anak? Yo, siapa tadi? Ghazali, Farhan, Alfian, Reja. Berarti 4 anak yang tidak masuk sekolah karena izin, karena sakit. Baiklah anak. Baiklah anak, sebelum kita pelajaran dimulai, kita akan ada kesepakatan kelas dulu ya. Nah, yang pertama, waktu belajar di dalam kelas, anak-anak kalau mau keluar harus izin sama guru. Ya, tidak boleh lonong, harus izin dulu. Setuju? Setuju. Yang kedua, anak-anak dalam proses belajar, anak-anak harus fokus. Tidak boleh main. Harus fokus supaya apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita. Kita bisa memahaminya, bisa mengerti apa yang telah dipelajari. Kalau kalian ribut atau ngobrol, nanti tidak masuk dalam pikiran kita. Setuju? Setuju. Fokus. Baiklah anak, untuk kita belajar, kita harus speaking dulu ya, supaya kita semangat, ya, senang, gembira.
dan budi pekerti. Ya. Bab 8, aku anak soleh, senang menolong orang lain. Kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri, harus saling tolong menolong. Ya. Akan kita pelajari yaitu senang menolong orang lain. Kalau tidak bisa menolong orang lain, maka hati kita akan terasa tenang, ya, tenang dan senang, bahagia kalau kita bisa menolong orang lain. Nah, menolong dalam segi apa? Dalam segi apa saja, ya? Dalam segi menolong teman sedang kesusahan, menolong teman yang sedang jatuh, tetangga yang sedang repot, ya. Kita harus menolong. Kalau kita bisa menolong orang lain, maka hidup kita akan terasa senang, bahagia karena kita sudah membantu orang lain, meringankan beban orang lain. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan pelajari senang menolong video pembelajaran berikut ini. Agama Islam kelas 4 bab 8 aku anak soleh. Materi ini sudah berhubung MBK ya. B. Senang menolong orang lain. Anak-anak, kalian telah belajar tentang pentingnya salam. Menyebarkan salam menjadikan kita saling menyayangi. Apalagi perilaku yang dapat menjadikan kita saling menyayangi. Amati gambar berikut. Kalian dapat mengamati manakah kegiatan yang merupakan tolong-menolong dalam kebaikan yang dapat membuat kita saling menyayangi, dan yang mana tolong-menolong dalam keburukan yang tidak boleh kita lakukan. Gambar 8.4 menolong teman yang jatuh. Gambar 8.5 menolong korban bencana banjir. Gambar 8.6 bekerja sama ketika ulangan. Gambar 8.7 berdiskusi dan menganggap pendapat sendiri paling benar. Dari gambar tersebut jelas terlihat bahwa gambar 8.4 dan gambar 8.5 adalah tolong-menolong dalam kebaikan. Sedangkan gambar 8.6 adalah tolong-menolong dalam keburukan. Gambar 8.7 adalah sikap egois yang tidak boleh ditiru. Aktivitas kelompok. Jawablah pertanyaan berikut dengan berdiskusi bersama teman kalian. 1. Bagaimana sikap kalian jika ada teman atau orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan? 2. Mengapa kita perlu saling menolong? Setelah berdiskusi, mari kita bahas jawabannya. 1. Bagaimana sikap kalian jika ada teman atau orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan? Sikap kita adalah membantu teman yang membutuhkan pertolongan dan membantu semampu kita dengan ikhlas. Karena di dalam Islam kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 2. Mengapa kita perlu saling menolong? Alasan kita untuk saling tolong-menolong yaitu, pertama, karena kita juga memerlukan pertolongan orang lain. Contohnya, antar tetangga bila ada kesusahan, maka kita akan membantu, dan begitu pula sebaliknya. Kedua, akan menciptakan kerukunan. Bila tolong-menolong dilakukan, suasana akan terasa tentram dan damai. Ketiga, memperkuat persaudaraan. Dengan tolong-menolong, kita akan memiliki banyak saudara, sehingga mempermudah hidup kita. Tolong-menolong sebaiknya dilakukan secara ikhlas, tidak mengharap imbalan apapun. Karena bila itu terjadi, maka ketika kita memerlukan pertolongan,
kita juga akan diminta imbalan atas pertolongan yang kita terima. Sebagai contoh, sikap saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bantulah saudaramu baik dalam keadaan sedang berbuat zalim atau sedang teraniaya." Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, kami akan menolong orang yang teraniaya. Bagaimana menolong orang yang sedang berbuat zalim?" Beliau menjawab, "Dengan menghalanginya melakukan kezaliman. Itulah bentuk bantuanmu kepadanya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Menurutmu, bagaimana seharusnya sikap kita jika ada teman atau orang lain yang membutuhkan pertolongan? Mengapa kita perlu saling menolong? Bacalah kisah berikut. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada istrinya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, "Wahai Aisyah, jangan pernah menolak siapapun yang membutuhkan sesuatu dan membiarkannya pergi dengan tangan kosong meninggalkan pintu rumahmu. Berikanlah meskipun yang dapat kau berikan hanyalah separuh buah kurma. Aisyah, cintailah orang-orang miskin, bawalah mereka ke dekatmu. Allah akan membawamu dekat dengannya di hari kebangkitan." Di saat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumah seorang Yahudi untuk menjenguk anaknya yang sedang sakit. Padahal orang Yahudi itu amat membenci Nabi. Anak-anak, kita senang jika memiliki sahabat. Kita hidup bertetangga, kita juga berada di tengah masyarakat. Seyogyanya kita hidup saling menolong. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan dan contoh. Beliau selalu membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Beliau juga menjenguk anak tetangganya yang sakit. Padahal tetangga itu berbeda agama dan sangat membenci Nabi. Dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk saling menolong dalam kebaikan dan takwa. Saling menolong dalam kebaikan berarti saling menolong dalam melakukan yang diperintahkan Allah. Saling menolong dalam takwa berarti saling menolong untuk patuh kepada larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk saling menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Aktivitas kelompok. Lakukan aktivitas berikut bersama kelompok. Kita menolong orang lain, manfaatnya adalah apa? Meringankan beban orang lain. Menolong orang sedang kesusahan. Kita tidak boleh menolong dalam segi keburukan. Kita hanya boleh menolong saling kebaikan. Tidak boleh menolong saling bermusuhan. Ya. Kebaikan itu apa? Banyak sekali ya. Apa contohnya? Nanti sudah kita baca. Ayo. Apa contohnya? Kalau menolong dalam kebaikan, contohnya apa? Yang banter, yang keras dulu di video ya. Iya, terima kasih ya. Terus apa lagi? Orang menolong dalam segi apa? Iya, pintar. Terima kasih. Coba lagi. Iya, pintar. Terima kasih. Menolong dalam keburukan. Kalau sedang keburukan tidak boleh saling menolong.
kebaikan bagi orang yang suka menolong. Apa dalam kesulitan apa? Sulit dalam belajar, kita bisa membantu menjelaskan. Berbagi makanan apa saja yang penting halal. Ya. Terus memberikan dukungan moral kalau teman kita sedang sedih, kita beri semangat. Ya. Allah akan memberi balasan pada orang-orang yang suka menolong orang lain. Mengapa kita harus menolong? Menolong adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ya. Menolong merupakan wujud dari rasa kasih sayang kepada saudara dalam Islam. Ya. Nah, menolong ini dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Apa tadi? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam perbuat dosa dan bermusuhan. Tadi sudah jelaskan, boleh tolong-menolong dalam segi kebaikan. Tidak boleh tolong-menolong dalam bermusuhan. Karena menolong adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Bagaimana cara menolong orang lain? Menolong teman yang sedang kesulitan, sudah tadi dijelaskan ya. Bersedekah berbagai makanan, memberi dukungan moral. Manfaat menolong orang lain ya. Untuk jelaskan, dengarkan. Manfaat menolong orang lain bagi diri sendiri, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati menjadi lebih tenang dan bahagia. Selanjutnya, mempererat tali persaudaraan. Selanjutnya lagi, mendapat bantuan dari orang lain ketika kesulitan. Bagi orang lain, itu bagi diri sendiri, sekarang bagi orang lain. Orang yang kita bantu tadi, orang kita tolong tadi akan meringankan beban kesulitannya yang berat menjadi ringan. Misalnya sedang membawa berat, kita bantu, maka beban akan terasa ringan. Menumbuhkan rasa bahagia dan tidak merasa sendiri. Kalau orang bantu sedang kesusahan, tidak merasa dia sendiri. Kita merasa senang, merasa punya saudara karena sedang ada orang yang mau membantu kita. Coba anak-anak kalau sedang sedih, nggak ada yang bantu, tambah sedih. Tapi kalau kita ditolong orang, hati kita akan senang dan merasa punya saudara dan diperhatikan oleh teman atau saudara kita.
dibantu, kita sedang kesusahan, kesulitan, ya kekurangan makanan, dibantu tetangga, maka lingkungan merasa harmonis, mesra, rukun. Jadi saling bantu membantu, saling menjaga. Ya, itulah manfaat bagi orang lain. Yang kedua yaitu contoh-contoh menolong di kehidupan sehari-hari. Contoh menolong ibu di rumah. Contohnya apa? Mencuci piring. Mencuci piring, menyapu, jagain adik di rumah. Terus apalagi? Menjaga, membantu orang tua yang sedang sibuk. Banyak lagi, membersihkan, memberes tempat tidur, ya, belanja ke warung, itu adalah membantu orang tua. Kalau di sekolahan, apa yang kita bantu? Ya, nyapu halaman, merapikan kelas, merapikan buku yang sedang berantakan, memberesi kursi, dan menghapus papan tulis, menyiapkan di kehidupan sehari-hari di rumah. Contohnya membantu ibu, yaitu menyapu. Contoh-contoh di sekolahan, menyapu halaman, terus menghapus papan tulis. Contoh di lingkungan sekitar, membantu tetangga yang sedang kesulitan atau kesusahan. Lebih lengkapnya kita simak video berikut ini. Sebelumnya kita sudah belajar pelajaran 4 yang perilaku terpuji subtema kerjasama. Sekarang kita akan melanjutkan tema yang sama dengan subtema yang berbeda, yaitu tolong menolong. Anak-anak, coba amati gambar berikut. Ada seorang anak laki-laki yang terjatuh dari sepeda. Kemudian ada seorang bapak yang menolong anak tersebut. Anak-anak, jika kita melihat orang lain dalam kesulitan atau kesusahan, kita harus menolong. Jika ada orang minta tolong, kita juga harus menolongnya. Memberikan bantuan dan pertolongan adalah perbuatan yang mulia. Kita harus memiliki sikap tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Tolong-menolong adalah membantu meringankan beban orang lain. Umat Islam wajib untuk tolong-menolong, saling membantu, baik dengan saudara ataupun dengan orang lain. Tolong-menolong menunjukkan rasa kasih sayang. Saat tolong-menolong, janganlah mengharapkan balasan, tapi yakinlah bahwa suatu saat Allah akan menolong kita. Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan, jangan tolong-menolong dalam keburukan. Tolong-menolong dalam kebaikan akan membuatmu selamat. Sebaliknya, tolong-menolong dalam keburukan akan membuatmu celaka. Anak-anak, tahu tidak? Tolong-menolong itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, meringankan beban orang lain. Yang kedua,
kedua, menunjukkan kebersamaan. 3, mempererat tali persaudaraan. 4, memperbanyak teman. Yang kelima, mendapat pahala dari Allah SWT. Dan yang keenam, orang yang suka menolong akan mudah juga mendapatkan pertolongan. Tolong-menolong itu bisa kita lakukan di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Contoh tolong-menolong dalam lingkungan keluarga yaitu membantu ibu menyelesaikan pekerjaan rumah seperti memasak, mengepel, menyapu halaman, dan lain-lain. Atau bisa juga kita membantu ayah, baik diminta ataupun tidak diminta. Selain itu, kita juga bisa mengajari adik belajar dan mengerjakan PR pelajaran sekolah. Adapun contoh tolong-menolong di sekolah yaitu menolong teman yang jatuh, menolong teman yang kesulitan belajar, membantu guru, membantu menjaga kebersihan sekolah, atau bisa berbagi makanan dan minuman dengan teman. Dan masih banyak lagi anak-anak. Selanjutnya, tolong-menolong dalam lingkungan masyarakat, misalkan yang pertama, ikut bergotong royong dan kerja bakti di lingkungan sekitar. Kemudian, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan seperti memberi bantuan kepada korban kebanjiran, korban kebakaran, dan bencana alam lainnya. Anak-anak, apakah suka melakukan tolong-menolong? Semoga anak-anakku sekalian selalu menunjukkan sikap tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana jika kita ditolong orang lain? Tentunya kita harus berterima kasih kepadanya dan bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, selalu jaga kesehatan. Membaca doa, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh-contoh di rumah. Ada apa contoh-contohnya? Contoh-contoh membantu di rumah itu banyak sekali. Tadi kan sudah dibahas dari tadi. Membantu ibu di rumah, membersihkan rumah, menjaga adik ketika orang tua sedang sibuk, merapikan mainan setelah bermain. Itu adalah salah satu beberapa contoh menolong di rumah. Sekarang adalah
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan menciptakan kedamaian, kerukunan, ya, karena selalu bekerja sama, jadi rukun, damai, harmonis, saling membantu, meringankan beban orang tua, ya, sama-sama saling membutuhkan. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Saling tolong menolong, diwajibkan untuk saling tolong menolong, karena kita bisa hidup sendiri. Bisa nggak anak hidup sendiri? Bisa. Bisa hidup sendiri tak? Siapa tadi yang bilang bisa? Tidak ada satupun manusia yang bisa hidup sendiri. Semuanya membutuhkan orang lain. Saling membutuhkan. Anak-anak sekarang belum mau bertanya, mengapa kita harus menolong? Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan, menolong adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah itu siapa? Rasulnya itu yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menolong itu adalah perintah Allah, ya. Jadi wajib dilaksanakan. Perintah Allah itu wajib dilaksanakan. Kenapa? Karena kita adalah tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan pertolongan orang lain. Kita harus wajib membantu orang yang sedang kesusahan dan perlu bantuan orang lain. Itu maka dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Menolong adalah perintah Allah dan Rasulnya. Menolong adalah merupakan wujud kasih sayang kepada sesama saudara. Menolong merupakan wujud rasa kasih sayang dan persaudaraan dalam Islam. Maka menolong orang itu adalah wajib hukumnya, karena dijelaskan dalam surah apa tadi? Al-Maidah ayat 2. Yang punya apa? Dari baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu diapakan? Biar kalian paham. Ya. Surat apa tadi? Surah Al-Maidah ayat 2 yang memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam
Udah, Pak. Ya. Sekarang kita akan bahas manfaat menolong orang lain. Ya. Bagi diri sendiri mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri sendiri mendapat pahala kalau kita lakukan dengan ikhlas. Tapi kalau kamu bantu dengan ikhlas tidak dapat apa-apa, cuma dapat nama dari orang kita bantu, tapi tidak mendapat pahala dari Allah. Makanya sesuatu apapun yang kita lakukan harus dengan ikhlas. Hati menjadi lebih tenang dan bahagia. Coba kalau kalian sedang membantu orang lain, senang nggak perasaan? Senang apa susah? Apa nyesel? Senang dan bahagia. Hatinya tenang dan bahagia. Yang ketiga adalah mempererat tali persaudaraan. Yang tadinya tidak akrab menjadi akrab. Yang dulunya tidak baik menjadi baik. Saling silaturahmi. Karena kita sudah pernah dibantu atau ditolong. Ditolong itu dalam segi apa? Banyak. Tenaga, pikiran, uang, ya, makanan. Meminjamkan uang juga itu adalah menolong. Meminjamkan sepatu yang temannya nggak punya adalah menolong. Ya. Meminjamkan alat tulis juga menolong. Mendapat bantuan dari orang lain ketika kita sedang kesulitan dari diri sendiri. Bagi orang lain meringankan beban kesulitan orang lain yang apa tadinya nggak bisa belanja, kita bisa pinjam uang, akhirnya bisa belanja. Ya. Yang tetangga mau ke pasar nggak punya motor, kita pinjam motor, akhirnya bisa ke pasar. Yang tadi temennya sakit, tetangganya sakit mau berobat, nggak punya duit, dia pinjamin duit, dia bisa berobat. Menumbuhkan rasa bahagia dan juga merasa sendiri. Karena kita sedang dibantu, maka kita tidak merasa sendiri, merasa punya tetangga, punya saudara, punya teman. Coba anak-anak kalau nggak ada yang bantu, dia aja kan sendiri. Tapi kalau kita dibantu, merasa kita punya teman. Menciptakan lingkungan yang harmonis, ya. Dan yang tadinya cuek, ya, acuh tak acuh, setelah kita membantu atau menolong menjadi harmonis, menjadi akrab. Yang tadinya nggak pernah menyapa, jadinya sering menyapa. Yang tadinya nggak pernah silaturahmi menjadi silaturahmi. Yang tadinya cuek menjadi peduli, ramah tamah, ya. Nah, mari kita lihat video ini. Juga cepat selesai dan hasilnya maksimal. Namun perlu diingat, bekerja sama hanya dilakukan dalam hal kebaikan, bukan keburukan atau perbuatan tercela. Kali ini kita akan belajar perilaku terpuji lainnya, yaitu tolong menolong. Jika kalian melihat orang lain dalam kesulitan atau kesusahan, apa yang kalian lakukan?
Jika kalian melihat teman kalian jatuh, apa yang kalian lakukan? Jika kalian melihat adik kalian kesulitan belajar, apa yang kalian lakukan? Jika kalian melihat ibu kalian kerepotan membersihkan rumah, apa yang kalian lakukan? Jika kalian melihat rumah tetangga kalian kebakaran, apa yang kalian lakukan? Ya, jawaban yang tepat hanya satu, yaitu menolong atau membantu. Memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang yang membutuhkan adalah perbuatan mulia. Kita harus wajib memiliki sikap tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan berarti mengurangi beban penderitaan orang tersebut. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, surat Al-Ma'idah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi kita hanya boleh tolong menolong dalam kebajikan atau kebaikan, bukan sebaliknya. Menolong teman yang akan mencuri tidak boleh. Menolong teman untuk menjadi teman juga tidak boleh. Tolong menolong hanya dalam kebaikan dan takwa, bukan untuk dosa atau pelanggan. Menolong harus dilakukan dengan ikhlas. Nah, sekarang bagaimana sih ciri-ciri anak yang suka menolong? Anak yang suka menolong biasanya berperilaku sebagai berikut. 1. Ramah tamah dan lemah lembut. 2. Suka membantu pekerjaan orang tua di rumah. 3. Selalu menghormati orang lain. 4. Selalu timbul rasa iba melihat orang lain menderita. Dari keempat ciri-ciri tersebut, apakah Anda terdapat dalam diri kalian? Kalau iya, berarti kalian adalah anak yang suka menolong. Kemudian buat apa sih kita tolong menolong? Tolong menolong banyak manfaatnya. 1. Menjadi anak yang rendah hati. 2. Disenangi dan memiliki banyak teman. 3. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Disayang orang tua, guru, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Insya Allah telah masuk surga. Anak-anak yang cerdas dan soleh-soleha, sudah paham kan apa itu tolong menolong? Siapkah kalian menjadi anak yang suka menolong? Kalau kita suka menolong orang lain, insya Allah jika kita kesulitan, kesusahan, menderita, orang lain juga akan menolong kita. Nah, di akhir video pembelajaran kali ini, coba kalian tuliskan masing-masing buat contoh tolong menolong di rumah. Baik anak-anak, setelah kita pelajari yaitu tolong menolong yang berbahas tadi, sekarang Ibu membagikan LKPD ya. Kalian kerjakan secara kelompok dari kelompok 1.
Kelompok 3. Terima kasih semuanya. Baiklah, anak akan ibu bacakan nilai dari kelompok 1 dapat 85. Kelompok 2 dapat 90. Kelompok 3 mendapat 95. Kelompok 4 mendapat 90. Itulah anak nilai kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Ada bagus, alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Baiklah anak, jadi kesimpulannya menolong itu adalah sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus membiasakan diri kita untuk saling menolong sesama saudara atau sesama manusia, ya. Apalagi saudara-saudara yang sedang kesusahan harus kita bantu supaya menjadi ringan, bebannya menjadi ringan, ya. Kita akan menjadi tentram. Maka biasakanlah kehidupan sehari-hari selalu membantu sesama teman, sesama saudara, sesama tetangga, ya. Urutannya bagaimana cara menolong apa? Menyapu. Apa lagi? Selain menyapu, ngepel. Terus ya, mencuci baju, ya, mencuci piring, ya. Itu adalah contoh membantu di rumah. Sekarang guru mau tanya, bagaimana cara membantu kalian di sekolahan? Ya, membersihkan kelas. Terus apa? Ya, terus ya, menghapus papan tulis. Itu adalah membantu sehari-hari di sekolahan. Sekarang guru mau tanya, bagaimana cara membantu di lingkungan masyarakat? Di lingkungan masyarakat, ya, gotong royong, kerja bakti. Terus ya, saya anak-anak untuk hari ini pelajaran pendidikan agama Islam yang bertemakan tolong menolong, ya, kita akhiri dan semoga bermanfaat bagi kalian dan dapat menerapkan setiap hari, ya, karena ini adalah sangat bermanfaat bagi kita, ya. Baiklah, kita akhiri dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Wa